Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku ISPS Matematika untuk SD kelas 5 ya. Jadi untuk kesempatan ini akan kita bahas materi terakhir ya dari soal-soal ulangan akhir tahun ya. Yang mana pada kesempatan sebelumnya sudah kita bahas untuk bagian A, bagian B dan juga bagian C nomor 1 sampai dengan nomor 3 ya untuk yang bagian C. Kemudian untuk yang bagian A dan B sudah kita bahas semua. Demikian juga untuk soal-soal mulai dari bab 1 ya, bab 1 serta latihan ulangannya, mulai dari latihan ulangan bab 1 sampai dengan latihan ulangan bab terakhir ya. Untuk pembahasan semuanya bisa dilihat di playlist ya, karena sudah saya buatkan playlist untuk pembahasan ISPS Matematika baik itu kelas 4, 5 dan juga 6 serta soal-soal OSN juga sudah saya buatkan playlist ya. Demikian juga untuk materinya, materi matematika untuk SD ya. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang kita bahas. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 4 ya, nomor 4 itu ternyata ya bagian C ya. Jadi yang nomor 1 sampai dengan nomor 3 sudah di video sebelumnya. Sekarang nomor 4. Sebanyak 10 liter air dituangkan ke dalam sebuah wadah berbentuk kubus. Setelah wadah penuh oleh air, ternyata masih terdapat sisa 2 liter air. Berapa sentimeter panjang rusuk wadah tersebut ya. Jadi ada air 10 liter itu dituangkan ke dalam wadah ya. Wadahnya bentuknya kubus. Kemudian ternyata setelah diisi wadah tersebut penuh ada sisa 2 liter air. Ditanyakan berapakah panjang rusuk wadah yang berbentuk kubus. Oke, kita lihat pembahasannya sebagai berikut. Oke, jadi yang diketahui di sini adalah air dituangkan ke dalam wadah berbentuk kubus banyak 10 liter ya. Kemudian selain itu juga setelah wadah kubus penuh, sisa airnya ada 2 liter. Ditanyakan berapa sentimeter panjang rusuk wadah tersebut. Ingat wadahnya tadi bentuknya adalah kubus ya. Maka kita jawab, kita tentukan berapakah volume wadah tersebut. Caranya gimana? Volume wadah itu sama dengan volume total air dikurangi dengan air yang tersisa atau sisa air tadi. Berarti total air tadi yang dituangkan ada 10 liter ya, volumenya. Kemudian air yang tersisa ada 2 liter, maka 10 liter dikurangi 2 liter. Hasilnya adalah 10 kurangi 2, 8 liter. Dimana 1 liter sendiri itu sama dengan 1 desimeter kubik. Kenapa kita ubah ke sini? Karena yang ditanyakan tadi adalah ke sentimeter ya. Berapa sentimeter panjang rusuk wadah, maka kita ubah dulu satuannya ke desimeter dulu ya. 1 liter sama dengan desimeter kubik. Nah, jadi untuk mempermudah kita mengubah ke satuan sentimeter, maka volume wadah tersebut sama dengan 8 desimeter kubik, karena 8 liter itu sama dengan 8 desimeter kubik ya, karena 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Oke, kita lanjut ya. Karena wadah tersebut berbentuk kubus, maka kita tentukan ya, rumus volume kubus itu adalah R pangkat 3 atau R kali R kali R. Maka volumenya tadi adalah 8. 8 itu sama dengan R pangkat 3 atau rusuk pangkat 3. Maka kalau kita mencari panjang rusuk
wadah tersebut, maka R sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Berapa akar pangkat 3 dari 8 itu bisa kita cari ya. Sama dengan 2 atau 2 desimeter ya. Jangan sampai salah, ini saya tadi ada kekeliruan sebelumnya, saya kasih kubik ya. Kubik itu untuk volume. Kalau panjang rusuk karena akar pangkat 3 berarti kubiknya hilang ya. Kalau cara mencari akar pangkat 3 ini bisa dilihat di playlist materi ya, bagaimana cara mencari akar pangkat 3 itu bisa menggunakan tabel, bisa juga dengan menggunakan pohon faktor. Ini sudah saya bahas juga di materi, kalau mungkin belum jelas bagaimana cara mencari akar pangkat 3 ya. Tidak cuma 8 tapi bisa juga sampai dengan ribuan bahkan puluhan ribu. Caranya sangat mudah. Oke, kita kembali lagi setelah ketemu panjang rusuknya 2 desimeter, karena ditanyakan berapa sentimeter rusuk atau panjang rusuk wadah tersebut. Nah, dari desimeter kita ubah ke sentimeter. Kita ingat tangga satuan ya. Desimeter ke sentimeter itu turun 1 tingkat atau 1 tangga. Setiap turun 1 tingkat dia akan kalikan dengan 10. Demikian juga kalau naik 1 tingkat itu dia dibagi dengan 10. Karena ini dari desimeter ke sentimeter turun 1 tingkat, maka kita kalikan dengan 10 tadi ya, dari 2 desimeter ke sentimeter, sehingga panjang rusuknya adalah 2 dikalikan 10 sama dengan 20 cm. Nah, sehingga panjang rusuk wadah tersebut, atau jadi panjang rusuk wadah yang berbentuk kubus tersebut adalah 20 cm. Lanjut ke soal nomor 5. Berikut ini adalah data hasil panen ikan milik Pak Ali selama 10 hari. Satuannya dalam kilogram ya. Oke, jadi panen ikannya ini ada 120, 125, 110, 120, 120, 125, 110, 100, 120 dan 125. Ditanyakan tentukan selisih hasil panen terbanyak dan tersedikit. Oke, untuk menjawab soal nomor 5 ini mari kita lihat pembahasannya sebagai berikut. Oke, jadi ini data hasil panen ikan Pak Ali ya selama 10 hari dalam satuan kilogram. Tadi udah kita lihat datanya. Nah, biasanya untuk mengerjakan soal dalam bentuk data, entah itu mau kita buat dalam bentuk tabel ataupun mau kita buat dalam bentuk diagram, itu langkah-langkahnya sebagai berikut ya. Jadi kita tentukan dulu data yang paling kecil. Nah, dari soal tersebut data yang paling kecil adalah 100 atau 100 kg ya. Kemudian data terbesar yang memiliki nilai paling besar adalah 125 kg. Sedangkan jumlah datanya sendiri tadi ada 10 data ya. Nah, biasanya langkah selanjutnya setelah kita tentukan data terkecil, data terbesar dan jumlah data, kita urutkan data tersebut dari yang paling kecil, dan ini sudah saya urutkan ya. Ini ada 100 yang paling kecil tadi ya. Kemudian yang paling besar adalah 125. 100, 110, 110, 120, 120, 120, 120, 125, 125 dan 125. Coba kita cek apakah jumlah datanya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jumlah datanya ada 10 ya. Ini walaupun yang ditanyakan hanya selisih ya, hasil panen terbanyak dan tersedikit, tapi ini bermanfaat kalau misalnya kita mau membuat tabel ya, ataupun mau membuat diagram ya. Oke, karena ini yang ditanyakan hanya selisih hasil panen terbanyak dan tersedikit, sebenarnya dari soalnya bisa langsung kita kerjakan, tetapi langkah-langkahnya seperti ini ya. Ini hanya saya jelaskan langkah-langkahnya saja supaya lebih mudah kalau kita misalnya mau membuat diagram ataupun kita buat tabel. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Selisih hasil panen terbanyak dan tersedikit berarti cukup sebenarnya kita lihat data yang paling besar dikurangi data yang paling kecil. Di sini
akan lebih mudah. Ternyata data yang paling besar adalah 125, sedangkan data yang paling kecil adalah 100. Maka selisihnya adalah 125 dikurangi 100, hasilnya adalah 25 kg. Jadi selisih hasil panen ikan pali yang terbanyak dan tersedikit adalah 25 kg. Ini jawaban untuk nomor 5, sekaligus jawaban soal terakhir untuk latihan ulangan akhir tahun dari buku ISPS Matematika ya. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi, untuk mengetahui pembahasan soal-soal yang lainnya bisa dilihat di playlist ya, untuk latihan ulangan akhir tahun ini dari nomor 1 sampai nomor 25 untuk yang bagian A. Kemudian untuk itu bentuknya pilihan ganda. Untuk yang bagian B nomor 1 sampai dengan nomor 10, dan yang bagian C ini tadi adalah nomor 1 sampai dengan nomor 5. Bisa dilihat di playlist ya. Setelah ini mungkin akan kita bahas soal-soal yang belum kita bahas, yang kelewatan ya. Untuk itu ikuti terus di channel Rif Anista supaya tidak ketinggalan update terbaru dari pembahasan soal-soal lainnya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin bisa dilihat di kolom, bisa dituliskan di kolom komentar masukannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.